Shalom, puji nama Tuhan. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita besar? Hey, mari sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Lagi, Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, 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 Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Sebab itu Tuhan bawa kami terus untuk senantiasa dekat mengandalkan akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya waktu kami bersama dengan Tuhan, maka kami tidak akan pernah dikecewakan. Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapak.
Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini yang membawa hidup saudara semakin hari semakin dewasa, bertumbuh dan berbuah. Saudara dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu urapi yang menyampaikan hamba-Mu, bahkan kami yang mendengar semuanya, kami bersama-sama diberkati. Berkati telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus akan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang berikan kekuatan dalam hidup kami, untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Tidak terasa. Saudara Tuhan, minggu keempat. Dari mana pada hari Kamis depan nanti kita akan merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan roh penghibur, roh penolong yang memampukan, menguatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang percaya kepada Kristus, ada banyak orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen. Mereka kalau mendengarkan khotbah, pengennya khotbah yang lucu-lucu saja, saudara Tuhan. Tidak salah, kita sebagai pembicara, saya sebagai pembicara, kalau kita bikin khotbah, ada lucu-lucunya sedikit, supaya mereka tidak mengantuk. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mereka dengarkan khotbah bukan karena isi firman-Nya, bukan karena isi akan kebenaran Allah, tetapi yang dia ingat adalah lucunya, saudara Tuhan. Sehingga begitu sampai di rumah, yang ia ingat lucunya. Ketika hari Minggu, hari depan lagi, bahkan sudah bertahun-tahun, yang dia ingat hanya lucunya, bukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kita baca bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Biarlah kita mendengarkan khotbah, bukan khotbah yang hanya enak didengar, yang enak di telinga, yang enak di hati, yang cocok di hati, yang pas di hati, yang pas di hidupku, menyenangkan hidupku, sehingga aku tidak lagi malas-malas lagi datang ke gereja karena khotbahnya menyenangkan hati. Kalau tidak cocok khotbahnya, malas ke gereja. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini dia dengar khotbah yang harus enak didengar. Tidak mau ada khotbah yang menyinggung tentang dosa. Tidak ada orang Kristen yang mau dengar khotbah kalau khotbahnya menyinggung kesalahan, menyinggung tentang dosa. Tetapi hari-hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ajar saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu keberanian bahwa jangan pernah menutup-nutupi dosa. Salah ditegur. Firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tidak ada ceritanya orang yang ditegur, yang dihajar itu enak. Dihajar itu sakit, ditegur itu sakit. Ada banyak orang Kristen hari ini kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pastor, kecewa dengan pembicara, kecewa dengan gembala. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Loh, dia kesandungnya dengan hamba Tuhan, dia tersinggungnya dengan seorang hamba Tuhan, dia tersinggungnya dengan seorang pelayan Tuhan. Kok yang ditinggalin Yesus? Saudara Tuhan, lewat kebenaran Tuhan, hari ini kita akan belajar. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di dalam 1 Korintus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini tentang Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa.
Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang intelektual, orang pintar sezamannya, orang yang berpendidikan sezamannya, orang yang jago ngomong sezamannya, orang yang jago berpikir sezamannya, orang yang pintar berbicara di hadapan orang sezamannya, orang yang punya hikmat sezamannya pada saat itu. Dia punya kuasa, dia punya power, dia punya pengaruh yang begitu besar. Rasul Paulus. Tetapi ketika dia pakai Tuhan Yesus, ketika dia jamah dan dia dipakai untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, menyatakan Injil, menyatakan kebenaran yang ia pakai bukan karena hikmatnya, bukan karena perkataannya, bukan karena otoritasnya, tetapi karena kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat yang pertama, saudara. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus, "Hai, aku datang kepadamu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku seiman, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang aku dapat dari sekolah, kata-kata yang aku dapat dari jabatanku. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan sesuatu pesan yang daripada Tuhan, tidak dengan kata-kata hikmat yang aku punya, yang akan aku sampaikan kepadamu tentang kesaksian Allah kepada kamu." Rasul Paulus sudah menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang ia sampaikan itu tidak dengan kata-kata hikmat yang ia punya. Ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalau terjemahan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, sebab Rasul Paulus sudah bertekad bahwa selama saya ada bersama kamu, saya tidak akan mengemukakan apa-apa selain mengenai Yesus Kristus, khususnya bahwa ia sudah mati disalib. Saudara, Rasul Paulus dia ngomong kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Waktu saya datang kepadamu dan memberitakan kepadamu tentang rencana Allah dalam hidupmu yang belum diketahui oleh dunia, saya tidak memakai kebijaksanaan dunia ini atau berbicara dengan kata-kata yang muluk-muluk. Oh, haleluya. Ini terjemahan sehari-hari. Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Korintus, saya datang kepadamu tidak dengan kata-kata yang muluk-muluk, yang enak didengar, yang enak di telinga, yang enak di hati. Tetapi firman Tuhan berkata ayat kedua, sebab saya sudah bertekad, sudah berjanji bahwa selama saya ada bersamamu, selama saya melayanimu, selama saya menyampaikan kabar baik dari Tuhan, pesan Tuhan kepadamu, saya bertekad untuk mengemukakan, memberitakan, menyampaikan, mengemukakan kepadamu selain mengenai Yesus Kristus, khususnya bahwa ia sudah mati di kayu salib. Jadi tidak ada hal lain yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus kecuali tentang kesaksian Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kata-kata yang muluk-muluk. Tidak ada kata-kata yang mengenakan di telinga. Yang ia sampaikan kepada jemaat. Tidak ada kata-kata yang lain selain firman Tuhan, selain Injil firman Tuhan. Saya bisa merenungkan ketika Rasul Paulus ini menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Tidak ada ilustrasi, tidak ada yang namanya contoh-contoh. Rasul Paulus berpesan bahwa
Dia sudah bertekad, sudah mengambil keputusan. Selama aku melayanimu, selama saya bersama kalian, saya tidak mengemukakan apa-apa. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun kecuali Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ketiga dari terjemahan baru. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Rasul Paulus, kalau dipikir dia punya jabatan, dia punya titel, dia punya pengaruh yang kuat, dia punya nama pada saat itu, dia punya intelektual, dia punya pikiran, dia punya hikmat, tetapi ketika datang berhadapan dengan jemaat Tuhan, dia mengalami ketakutan dan gentar. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini salah. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini sia-sia. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini tidak diterima oleh mereka. Karena dia pikir jangan sampai saya menggunakan kekuatan saya. Dan ayat keempat. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara dikasih Tuhan. Jangan takut untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan takut untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan lewat hidup saudara, lewat perkataan saudara. Tentunya tidak hanya disertai dengan hikmat, tidak disertai dengan intelektual, alkitabiah yang kita pelajari, bahkan ilmu pengetahuan teologi yang kita alami, tetapi terlebih yang kita sampaikan dengan kekuatan Holy Spirit, Roh Kudus yang berikan kekuatan kepada saudara, seperti Rasul Paulus. Firman Tuhan berkata di tempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Kenapa sekarang ada banyak gereja yang pecah? Kenapa ada sekarang banyak anak-anak Tuhan yang kecewa, yang tersinggung, yang mudah sakit hati dengan hamba Tuhan pendeta? Karena dia mengidolakan apa yang ada dalam dirinya. Dia fokusnya kepada manusianya. Sehingga dia kecewa sedikit, hamba Tuhan yang kita idolakan, dia jatuh di dalam dosa, kita ikut kecewa. Kita ikut undur diri iman kita. Roh kita ikut undur diri. Tetapi kalau kita mengidolakan Yesus Tuhan, mengidolakan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saudara, maka sekalipun apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu enak didengar atau tidak, kita tidak pusing, kita tidak peduli. Kita tetap setia kepada Yesus. Mau hamba Tuhan itu jungkir balik, dia jatuh dalam dosa, kita tidak kecewa dengan dia. Kenapa? Fokusnya kita kepada Yesus. Maka juga firman Tuhan ini pelajaran bagi kita semua sebagai pembicara, pengkhotbah, pastor yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menyampaikan firman Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat pewahyuan kita, bukan karena logika kita, bukan karena pengetahuan ilmu kita, tetapi harus disertai dengan kekuatan Roh Kudus yang memberkati, yang mengurapi saudara dan saya. Mungkin perkataan kita sederhana, mungkin perkataan kita biasa saja, tetapi kalau ada Holy Spirit dalam kehidupan saudara dan saya percaya perkataan yang sederhana itu menjadi perkataan yang mengubahkan hati manusia sehingga dia kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ayat keempat, perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Sekarang ada banyak, seringkali kita dengar orang menyampaikan firman Tuhan untuk meyakinkan jemaatnya apa yang ia sampaikan dengan hal-hal yang membuat jemaat itu wah betul ya, tetapi hanya sampai di sini, tidak sampai tembus di hati. Baik perkataanku maupun beritaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan daripada Roh. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus
apa yang ia sampaikan, apa yang ia deklarasikan, apa yang ia berikan pesan kepada jemaat di Korintus, bukan karena intelektualnya, bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kekuatan yang daripada Roh Kudus disampaikan kepada mereka. Sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Waktu zaman dulu, belum ada yang namanya ilustrasi-ilustrasi yang lainnya. Saya bisa merenungkan tentang Rasul Paulus ini menyampaikan firman Tuhan. Begitu berapi-api. Begitu menggebu-gebu. Karena yang ia sampaikan, kekuatan yang daripada roh. Karena kalau dia sampaikan tidak kekuatan daripada roh, maka roh yang sama yang pernah membuat dia buta, yang membuat dia melihat kembali, yang menjumpai dia, maka akan menegur dia. Kamu menyampaikan firman Tuhan, bukan karena kekuatan daripada roh, tetapi karena intelektualmu. Oh, haleluya, saudara. Maka dari itu Rasul Paulus dia takut dan gentar. Ketika dia berhadapan dengan jemaat Tuhan, apa yang ia akan sampaikan tentang pesan Yesus. Maka dia ngomong di dalam ayat yang kedua. Rasul Paulus bahwa dia berkata bahwa yang kusampaikan aku sudah bertekad dan aku sudah putuskan bahwa aku tidak mau mengetahui apa yang kamu alami. Aku tidak mau mengetahui apa yang kamu hadapi. Aku tidak mau ketahui apa yang engkau sedang terima hari ini. Tetapi yang aku mau sampaikan, apa yang aku mau deklarasikan dalam hidupmu adalah Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati disalibkan karena dosa saudara dan saya. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus menyampaikan kekuatannya sendiri, dia menyampaikan dengan caranya sendiri, dia menyampaikan dengan logikanya sendiri, dia menyampaikan dengan intelektualnya sendiri, maka jemaat yang di Korintus bisa kesandung dengan Rasul Paulus. Tetapi dia menyampaikan sesuatu kepada jemaat di Korintus supaya mereka percayanya kepada Tuhan, bukan kepada Rasul Paulus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Holy Spirit, kekuatan Allah. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa hidup saudara dan saya untuk semakin hari semakin didewasakan dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menegur, menghajar untuk hidup kami terus menjadi dewasa dan berbuah di dalam Tuhan. Hamba berdoa hari ini buat pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, dan RT RW. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mulai dari kota-kota besar sampai ke daerah pelosok, kepulauan yang ada, lembah-lembah yang ada. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia mengalami keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa hari ini. Jamahan Tuhan terjadi buat bangsa Indonesia. Aku berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini, berkati mereka. Otoritas ada dalam kehidupan mereka. Hidup mereka semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Hidup mereka semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Hidup mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Lebih daripada itu Bapa, hidup mereka, iman mereka menjadi iman yang di atas rata-rata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa hari ini Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpin daripada Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.